Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia. Pertama, kita akan memperkenalkan diri kita. Dari sebelah kiri, Saya Siti Nurhaliza dari absen 34. Saya Dinda Syabana Kusuma dari absen 10. Saya akan menyampaikan pada silakan. Saya Syamila Kudu dari absen 28. saya Manuel Junior dari absen 16. Oke, jadi kita masuk ke meta konsep. Jadi kita masuk apa yang akan kita bahas dalam bab ini. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang meta konsep. Yang kedua, penentuan jenis kelamin. Yang ketiga, penyakit keturunan. Yang keempat, penyakit keturunan karena kelamin gen. Yang kelima, buta warna, hemofilia dan albino. Dan yang terakhir, kencing manis dan thalassemia. Jadi di sini saya akan menjelaskan kata konsep tentang hereditas pada manusia. Hereditas pada manusia meliputi yang pertama, penentuan jenis kelamin berdasarkan kromosom seks atau gonosom. Yang kedua, penyakit keturunan berdasarkan kromosom tubuh dan kromosom X pada kromosom seks. Dan yang ketiga adalah golongan darah berdasarkan golongan darah ABO, MN, dan golongan darah rhesus. Oke. Yang pertama, penentuan jenis kelamin. Hereditas pada manusia mengacu pada transfer sifat-sifat genetik pada orang tua ke anak melalui materi genetik yang terdapat dalam kromosom. Konsep ini melibatkan penjelasan tentang pewarisan genetik yang mempengaruhi ciri-ciri fisik, sifat-sifat tertentu, dan kecenderungan terhadap penyakit tertentu dari generasi ke generasi. Faktor-faktor seperti gen, alel, kromosom, dan pola pewarisan atau seperti hukum Mendel menjadi bagian dari pemahaman tentang hereditas pada manusia. Penyakit keturunan. Penyakit keturunan adalah penyakit yang diwariskan dari salah satu atau kedua orang tua. Penyakit ini akan sering dijumpai sebagai penyakit turun-temurun yang selalu muncul dalam keluarga, bahkan hingga beberapa generasi. Jenis-jenis penyakit keturunan adalah anemia, sel sabit, alienasi sabit, fibrosis kistik, Tay-Sachs, hemofilia, dan penyakit Huntington. Yang pertama, penyakit keturunan karena kelamin gen. Buta warna terjadi. Penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin pada manusia mengacu pada transfer sifat-sifat genetik dari orang tua ke anak melalui materi genetik yang terdapat pada kromosom. Konsep ini melibatkan penjelasan tentang pewarisan genetik yang mempengaruhi ciri-ciri fisik, sifat-sifat tertentu, dan kecenderungan terhadap penyakit tertentu dari generasi ke generasi. Penentuan jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh kromosom seks yang diwariskan dari orang tua. Wanita memiliki dua kromosom, X atau XX, sedangkan pria memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y atau XY. Proses ini terjadi saat pembuahan di mana sperma yang membawa kromosom X atau Y bersatu dengan sel telur yang selalu membawa kromosom X. Sebagai hasilnya, pasangan kromosom XX akan menjadi perempuan dan pasangan kromosom XY akan menjadi laki-laki. Faktor genetik ini membentuk dasar biologis untuk penentuan jenis pada kelamin. Yang B, penyakit keturunan. Bisa diartikan bahwa penyakit tersebut diwariskan dari orang tua hingga ke anak, bahkan bisa ke generasi selanjutnya. Penyakit keturunan adalah kondisi media yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui genetika. Jenis penyakit keturunan bervariasi, termasuk penyakit autosomal dominan, autosomal resesif, dan penyakit terkait kromosom seks. Jenis-jenis penyakit keturunan adalah anemia, sel sabit. Yang kedua, fibrosis kistik. Yang ketiga, Tay-Sachs. Yang keempat, hemofilia. Dan yang kelima, penyakit Huntington. Oke, sekarang kita lanjut ke materi penyakit keturunan karena kelainan gen. Pertama itu ada buta warna. Pertama ada mata menjadi indera yang paling penting karena
Sekitar 80% informasi dari dunia luar diperoleh melalui penglihatan. Kedua adalah proses penglihatan. Proses penglihatan meliputi tajam kelihatan, sensitivitas cahaya, sensitivitas fokus, deteksi terhadap gerakan, persepsi dan kontras warna serta lapang pandang. Yang ketiga ada gangguan penglihatan. Adanya gangguan penglihatan dapat mengakibatkan efek yang mendalam terhadap kualitas hidup. Yang keempat ada buta warna. Buta warna adalah menurunnya kemampuan mata dalam membedakan warna-warna tertentu. Mata kesulitan melihat warna seperti merah, hijau, biru, atau campuran dari warna-warna tersebut dengan jelas. Sebagian besar buta warna dari terdeteksi dan secara medis tidak mengancam jiwa sehingga perlu dilakukan screening atau deteksi dini. Yang kelima, penyebab utama buta warna. Faktor genetik atau keturunan merupakan penyebab utama dari buta warna. Namun terdapat juga hal lain yang bisa menyebabkan seseorang mengalami buta warna. Efek samping obat dan kemampuan melihat warna juga berkurang perlahan seiring berjalannya usia. Ini ada B, hemofilia, gangguan yang menyebabkan darah sukar menumpuk. Oke, di sini kita bisa lihat gejalanya itu ada mudah mumet, terus juga mimisan, pendarahan tanpa henti, dan juga pendarahan pada gusi. Penyebab hemofilia merupakan masalah pada alias mutasi genetik yang membuat tubuh tak cukup memiliki faktor pembukuan tertentu. Hal yang perlu diingat adalah hemofilia merupakan penyakit keturunan yang berbasis lewat mutasi pada kromosom X. Pencegahan hemofilia untuk hidup sehat. 1. Menghindari penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. 2. Rawat persendirian dengan berolahraga untuk mengurangi beban juga pada persendirian. 3. Menjalani vaksinasi hepatitis A dan B. 4. Menjalani tes rutin untuk infeksi, terutama infeksi yang menyebabkan melalui darah, setidaknya penyakit hepatitis 1. Nah, selanjutnya di sini ada C, albino atau albinisme. Albino adalah kelainan yang disebabkan oleh tidak penyakit pigmen melanin. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar tersebut, warna mata dapat bervariasi dari biru sama muda hingga coklat. Pandangan mata kesulitan pada mata untuk mengarah ke satu titik atau bergerak bersamaan atau yang disebut strabismus. Nah, di sini ada warna rambut dapat bervariasi dari sangat putih hingga coklat. Ada kulit berwarna putih. Di sini ada albinisme disebabkan oleh defisiensi enzim tyrosinase. Defisiensi enzim tyrosinase dapat menyebabkan tidak terbentuknya pigmen. Karena tidak terdeteksi melanin, akibatnya rambut dan kulit serta mata akan berwarna putih. Nah, di sini kita bisa lihat A normal, A besar A kecil normal kali, A kecil albinisme. Selanjutnya ada kencing manis atau diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit metabolisme pada tubuh manusia atau sejumlah penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah. Penyakit ini ditentukan oleh gen D, sedangkan awalnya gen D menyebabkan orang tidak menderita diabetes. Lalu yang terakhir, E ada thalassemia. Penderita penyakit thalassemia ini memiliki kelainan yang ditandai dengan sel-sel darah merahnya. Mudah sekali mengalami hemolisis atau pecah. Bentuk eritrositnya juga tidak teratur dan mengandung sedikit hemoglobin sehingga penderita
orang normal, orang berfenotipe TH merupakan penderita thalassemia minor. Orang normal tidak memiliki gen TH sehingga bergenotipe TH. Jika seorang laki-laki penderita thalassemia minor menikah dengan perempuan bersama penderita thalassemia minor, kemungkinan anaknya menderita thalassemia minor dan normal berbanding 21. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.